teman-teman semua, di video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai pembuktian teorema garis dan sudut. Adapun materi yang kita akan bahas di video kali ini, yang pertama pengertian garis dan sudut, yang kedua jenis-jenis sudut, kemudian teorema 1.1, teorema 1.2, teorema 1.3, dan teorema 1.4. Yang pertama, pengertian garis. Garis adalah deretan titik-titik yang beraturan dengan jumlah yang tak terhingga. Kumpulan titik-titik tersebut saling berkesinambungan dan memanjang dua arah. Garis hanya memiliki satu dimensi, yaitu ukuran panjang. Yang kedua, pengertian sudut. Sudut adalah suatu objek geometri yang tersusun dari dua sinar garis, dengan kedua pangkal sinar garis tersebut bertemu pada satu titik. Kedua sinar garis tersebut merupakan sudut kaki-kaki, dan titik pertemuan kedua pangkal sinar garis merupakan titik sudut. Selanjutnya, jenis-jenis sudut. Ada 4 jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip, yaitu sudut yang lebih kecil dari 90 derajat. Yang kedua, sudut siku-siku, adalah sudut 90 derajat. Yang ketiga, ada sudut tumpul, ialah sudut yang lebih besar dari 90 derajat dan lebih kecil dari 180 derajat. Sudut lurus merupakan sudut yang besarnya 180 derajat. Selanjutnya, definisi pelurus, penyiku, sudut bersisian, sudut bertolak belakang. Yang pertama, pelurus sebuah sudut ialah tambahan sudut untuk menjadi 180 derajat. Yang kedua, penyiku sebuah sudut ialah tambahan sudut untuk menjadi 90 derajat. Yang ketiga, dua sudut yang satu kakinya bersekutu dan mempunyai titik sudut yang sama disebut dua sudut bersisian. Dan yang terakhir, dua sudut yang kedua kakinya bersambung disebut sudut bertolak belakang. Selanjutnya kita memasuki materi membuktikan teorema. Yang pertama, contoh pelurus. Sudut A ditambah pelurus sudut A sama dengan 180 derajat. Maka pelurus A sama dengan 180 derajat dikurang sudut A. Sedangkan contoh penyiku, sudut B ditambah penyiku sudut B sama dengan 90 derajat. Maka penyiku sudut B sama dengan 90 derajat dikurang sudut B. Nah, selanjutnya teorema 1.1 akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Di sini saya akan membahas mengenai teorema 1.1 yang berbunyi selisih sudut pelurus dan penyiku dari sudut yang sama dengan 90 derajat. Jadi, misalnya kita punya sudut lancip. Kemudian dari sudut lancip tersebut kita cari sudut penyikunya dan pelurusnya. Maka selisih dari sudut pelurus dan penyikunya nanti adalah 90 derajat. Nah, kita akan buktikan bersama. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama itu, di sini ada sudut A atau sudut yang diketahui. Yang dimaksud sudut yang sama itu adalah sudut A. Itu sudut lancip, misalnya seperti itu. Kemudian dari sudut A ini kita dapat sudut penyiku, namanya sudut B, yaitu 90 derajat. Dari B ke A itu 90 derajat. Nah, itu namanya sudut penyiku. Lalu yang ketiga kita peroleh yang C jadi sudut pelurus dari A. Dari B ke C ini disebut sudut C. Nah, sekarang kita tugasnya adalah membuktikan bahwa sudut C ini sebagai sudut pelurus dikurangi sudut sebagai penyiku itu akan sama dengan 90 derajat.
Nah, dari soal selisih sudut pelurus dan penyiku dari sudut yang sama dengan 90 derajat. Artinya pelurusnya adalah sudut C, penyikunya adalah sudut B. Kalau dikurangkan makanya sisanya 90 derajat. Nah, perhatikan bahwa B adalah penyiku A, sehingga sudut B sama dengan 90 derajat dikurang A. C adalah pelurus A, sehingga sudut C sama dengan 180 derajat dikurang sudut A. Akan dibuktikan bahwa sudut C dikurang sudut B sama dengan 90 derajat. Nah, sudut C dikurang sudut B, kita masukkan nilai sudut C-nya itu 180 derajat dikurang A. Nah, kita masukkan nilai B-nya, kita kurangkan 90 derajat dikurang sudut A. Maka ini yang dalam kurung itu kita kalikan negatif. Negatif kali positif negatif, maka dapat hasilnya negatif 90 derajat. Nah, negatif kali negatif positif, maka dapat hasilnya tambah sudut A 180 derajat dikurang 90 derajat, dapatnya 90 derajat. Negatif sudut A ditambah sudut A sama dengan 0, maka hasilnya itu 90 derajat. Terbuktilah bahwa selisih sudut pelurus dan penyiku dari sudut yang sama dengan 90 derajat. Selanjutnya, teorema 1.2 akan dijelaskan oleh Hajar. Kepada Hajar dipersilakan. Teorema 1.2. Dua sudut yang pelurusnya sama akan sama besarnya. Diketahui pelurus sudut A sama dengan pelurus sudut B. Kita buktikan bahwa sudut A itu sama dengan sudut B. Cara membuktikannya yaitu pelurus sudut A sama dengan pelurus sudut B. Suatu segitiga itu kan 180 derajat, itu dikurang sudut A sama dengan 180 derajat dikurang sudut B. Karena sudutnya sama yaitu 180 derajat, maka sudut A sama dengan sudut B terbukti. Selanjutnya, teorema 1.3 akan dijelaskan oleh Putri Handayani. Kepada Putri, saya persilakan. Saya Putri Handayani dengan NIM 0305213100. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian teorema 1.3, di mana dua sudut yang penyikunya sama akan sama besarnya. Nah, yang diketahui sudut A dan sudut B, penyiku sudut A sama dengan penyiku sudut B. Yang akan dibuktikan sudut A sama dengan sudut B. Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya, di mana penyiku sudut A sama dengan penyiku sudut B. Nah, penyiku itu kan 90 derajat, sehingga 90 derajat dikurang sudut A sama dengan 90 derajat dikurang sudut B. Maka 90 derajat dikurang 90 derajat sama dengan 0, sehingga yang tersisa sudut A sama dengan sudut B terbukti akan sama besarnya. Selanjutnya, teorema 1.4 akan dijelaskan oleh Mutiara. Kepada Mutiara dipersilahkan. Teorema 1.4 yaitu tentang sudut bertolak belakang sama besar. Bisa kita lihat terlebih dahulu gambarnya. Nah, jika ada dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi disebut sudut yang saling bertolak belakang. Dapat kita lihat juga di sini ada 4 sudut. Yang pertama,
sudut T1, sudut T2, sudut T3, dan sudut T4. Keempatnya itu besarnya sama. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Contohnya yaitu diketahui T1 dan T3 itu bertolak belakang. Jadi dapat kita buktikan sudut T1 sama dengan sudut T3. Sudut yang bertolak belakang kan besarnya sama. Jadi sudut T1 sama dengan 180 derajat dikurang sudut T2. Kenapa bisa mendapatkan 180 derajat? Karena T1 sama dengan T2 itu berpelurus atau jumlahnya itu 180 derajat. Jadi sudut T1 sama dengan 180 derajat dikurang sudut T2. Sudut T3 sama dengan 180 derajat dikurang sudut T2. Maka terbukti sudut T1 sama dengan sudut T3. Sama. Lalu masuk ke contoh yang kedua. Diketahui sudut T2 sama dengan sudut T4. Dapat kita buktikan seperti tadi yang pertama. Dan sudut T2 dan sudut T4-nya itu sudut T2 dan sudut T4 itu bertolak belakang. Jadi bertolak belakang dapat kita jabarkan sudut T2 sama dengan 180 derajat dikurang sudut T1. Sudut T3. Karena sudut T2 dan sudut T3 itu berpelurus. Jadi dapatlah 180 derajat. Jadi sudut T4 sama dengan 180 derajat dikurang sudut T3. Dapatlah hasil sudut T2 sama dengan sudut T4 terbukti. Sekianlah video pembuktian teorema dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.